Halo, selamat datang teman-teman di channel 19 TV dengan saya Yohanes Andrew. Jadi kali ini kita mau melanjutkan review replay 1988 episode kelima digabung dengan episode ke-6. Karena mungkin episode 5-nya nggak banyak yang dibahas di sana, karena fokusnya lebih ke episode 6-nya, jadi kita akan gabung dengan episode 6-nya. Jadi seperti biasa, saya akan membahas hal-hal yang berhubungan atau berkaitan hanya baduk gitu ya. Jadi saya akan menjelaskan hal-hal yang mungkin teman-teman kurang mengerti atau ada hal-hal yang menurut saya menarik. Ya, jadi akan saya bahas di situ. Jadi tentu saja ini lebih berfokus pada kehidupan ceteknya sebagai pemain baduk profesional, gitu ya. Oke, kita langsung aja. Oke, ini seperti biasa, papanya Jungwan, papanya Cetek, sorry. Papanya Cetek di sini seperti biasa yang teman-teman juga sering lihat kan, sering nonton. Dia suka nyapu-nyapu lah gitu di depan rumahnya. Ya, terus ya keluarlah mamanya Jungwan di sini, ya ampun berhentilah menyapu jalanan gitu. Apa karena kau kesepian? Ya seperti teman-teman ketahui ya, papanya Cetek ini ya dia memang single parent. Dia sendirian membesarkan Cetek gitu ya. Oke. Oh iya, Tek sudah pulang gitu. Dia pulang kemarin gitu. Ya kemarin pulangnya gitu ya. Terus Teknya muncul, ya air panasnya tidak mengalir. Apa? Anyong gitu kan. Hai, anyong gitu. Tek kau belum sarapan kan gitu. Ya Bibi buatkan bubur kerang, ambillah di rumah gitu. Punyamu sudah disiapkan. Ya terima kasih gitu. Oke, saya ingin bahas di sini ya. Seperti yang teman-teman ketahui ya, Tek ini, Cetek ini dia kan sering keluar negeri, ke luar kota gitu. Karena kegiatannya sebagai pemain profesional. Nah, yang saya ingin bagikan atau sharing di sini adalah apa sih kerjaannya selain bertanding? Sebenarnya ada loh gitu. Jadi pemain profesional itu nggak hanya ya keluar kota itu berarti dia tanding, belum tentu gitu. Jadi pemain profesional memang sebagian besar memang tanding juga ada, tapi selain itu ada juga job sampingannya. Jadi apa sih pemain profesional itu bisa jadi staff event, suatu event yang berhubungan dengan baduk gitu ya. Jadi misalkan juri seperti itu, komentator, pencatat pertandingan, pencatat waktu gitu ya. Wawancara juga bisa, tutorial, workshop segala macam. Jadi teman-teman jangan pikirkan pemain profesional ya berarti kerjanya hanya main baduk aja, nggak seperti itu sih gitu. Jadi memang itu termasuk gitu, tapi ada juga job-job lainnya gitu ya. Jadi si Tek ini baru pulang dari luar kota, ya tentu aja habis tanding ya bisa juga gitu. Tapi bisa juga dia habis dari wawancara atau habis ngadakan tutorial, workshop, ngajarin orang, itu bisa juga gitu ya. Jadi memang di sini nggak dijelaskan dia habis ngapain dari luar kota, ya tanding, habis tanding selesai tanding ya bisa aja, tentu aja bisa gitu loh. Tapi bisa juga dia ngasih tutorial gitu, karena salah satu job profesional itu gitu. Komentator dan segala macamnya itu termasuk gitu ya. Jadi itu salah satu yang ingin saya sharing, pekerjaan profesional selain mereka ya tanding, bermain ego gitu atau bermain baduk seperti itu. Oke, kita lanjut di sini. Mamanya Jungwan kan dia masakin udah buat si Tek gitu ya. Sudah ngambil di rumahnya. Oke, terus ini beralih scene ke rumahnya. Ya, terus nanya mamanya Jungwan, di rumah ada microwave kan? Ya, gitu. Terus simpan aja di kulkas, misalkan oh adanya. Terus kalau kau mau makan, panasin dulu di microwave. Terus ada mangkuk kan di rumah, terus jangan yang kaca, tapi yang keramik gitu ya. Jadi pilih yang keramik, jangan yang kaca. Oke, masukkan 2 irus bubur ke mangkuk sup dan bla 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 gitu kan. Dia ngomongnya cepet. Nah, terus dia baru ngeliat si Cetek gitu. Kayak terdiam. Si Ceteknya dia kayak kayak masih loading, di kepalanya masih loading gitu kayak ini ngomongin apa sih gitu kan. Saya masih bingung. Terus akhirnya ya udah, nanti bibi kasih tahu ayahmu aja gitu, nanti nanti bibinya ngomong ke ayahnya aja, karena si Ceteknya sini kan dia kayak nggak mencerna lah lebih tepatnya gitu. Kayak ngomongnya juga cepet kan di sini, mamanya si Jungwan ini. Kayak nanti ya udah, nanti saya kasih tahu papanya aja gitu, bapakmu aja gitu, ayahmu aja nanti biar biar dia yang ngurusin gitu kan. Oke, pulanglah. Ya, makasih gitu. Ya udah gitu. Oke, terus pas mau pulang dia ketemu sama si Jungwannya. Ada apa pagi-pagi ke sini gitu. Terus kau pulang semalam ya gitu. Terus kau tidak sekolah hari ini gitu. Si Teknya di sini nanya, "Hey, ini Minggu." Si Jungwannya ngomong gitu. "Ini Minggu, ya ngapain sekolah gitu kan?" Oh, wah, aku denganmu. Ya, sebaiknya enggak. Padahal kan kau tonton, ingat yang kemarin si
tagnya sendiri kan kayak iri juga kan ke mereka yang menikmati suasana sekolah gitu. Kalau teman-teman ngikutin serial ini tuh aja tahu kalau si tag ini dia nggak sekolah gitu, nggak melanjutkan sekolahnya ya. Itu memang beberapa profesional yang seperti itu. Jadi yang sudah sampai profesional mereka nggak memutuskan nggak sekolah, tapi mereka memfokuskan pada karirnya sebagai pemain profesional. Jadi seperti tag di sini, ya si Junganya kayak iri gitu. Wah, hari Minggu aja nggak tahu gitu aku iri denganmu. Padahal si tagnya sendiri kan ada momen di mana dia iri juga sama teman-temannya gitu yang sekolah. Ya sebaiknya ya nggak usah iri-iri Jan. Nah, karena ada porsinya masing-masing, ada bagiannya masing-masing gitu. Ya, kalau istilahnya tetangga halaman tetangga sebelah selalu lebih kelihatan lebih jauh gitu. Kelihatan pokoknya kehidupan orang lain kelihatan lebih jauh ya. Sebaiknya ya jangan fokus ke sana sih gitu. Oke, jadi memang ada porsinya masing-masing lah ya. Jadi memang Tech ini lebih fokus jadi pemain baduk, ya tentu aja karirnya juga bagus kan gitu. Ya kehilangannya ya momen-momen di sekolahnya itu gitu. Ya cuman dia sendiri kan juga punya punya yang didapat pun ada gitu. Memang ada plus minusnya pasti kan. Oke, seperti itu. Ya lanjutnya, oh ini langsung di episode ke-6 ya. Jadi episode 5-nya ya mungkin hanya sebatas itu saja yang ingin saya jelaskan. Ya di sini episode ke-6 di mana ini scene-nya di rumahnya si Tech. Ini papanya si Tech-nya lagi nyiapin makan, terus dia mau ke kamarnya si Tech terus ngajak makan, ya tahu-tahu ternyata dia udah tidur. Gitu. Kalau teman-teman ingat di episode 6 ini kan fokusnya si Tech menghadapi turnamen gitu ya. Jadi mungkin ini kelihatan di sini dia lagi belajar, jadi atau lebih tepatnya mungkin mereview game seperti yang sudah saya bahas sebelumnya. Ya ini banyak sekali buku-buku. Ya kemungkinan ini memang review game semua gitu ya, profesional biasanya seperti itu. Ya jadi sebelum pertandingan review sebanyak ini gitu sampai ketiduran. Ya memang itu biasa kok. Jadi saya sendiri misalkan beberapa hari atau bahkan semalam sebelum pertandingan saya suka belajar terlebih dahulu seperti itu gitu ya. Ini sampai ketiduran, ya udah capek mungkin ya udah nggak ingat makan gitu. Pas lagi latihannya pun biasanya nggak berasa lapar kok gitu. Biasanya sih nggak akan berasa lapar karena konsentrasi kan fokusnya kan ke yang dipelajari gitu. Ya tentunya teman-teman juga misalkan kalau lagi belajar atau ngerjain PR lagi fokus-fokusnya biasa lapar nggak bakal berasa gitu kan, pasti ya tahu udah capek aja tahu ketiduran aja. Ya ini seperti inilah biasa, wajar ya ketiduran. Ya terus bapaknya langsung ya sebagai seorang ayah ya dia ngasih bantal, ngasih selimut gitu. Oke, scene-nya berlanjut pada si Daxon ketemu sama teman-temannya ini. Ya terus teman-temannya nanya, katamu cetek tinggal di komplekmu gitu. Oke, terus itulah pemain baduk yang jenius itu gitu maksudnya. Ayahku ingin tanda tangannya gitu ya. Jadi tanda tangannya cetek ini berharga loh. Jadi kan seperti yang pada sebelumnya pernah saya singgung, Tag ini kan representasi dari Lee Chang Ho. Jadi karakter yang benar-benar ada ya pemain profesional dan tanda tangannya memang sangat diminati banyak orang karena memang dia diakuin di real life-nya tuh si Lee Chang Ho ini memang pemain yang wah luar biasa banget. Jadi seperti yang saya bilang, nggak ada pemain baduk yang misalkan yang ibaratnya sudah lama berkecimpung lah yang nggak ada yang kenal, nggak ada yang nggak kenal di Cangho ini. Jadi tanda tangannya pun bisa kita pamerin ke orang-orang gitu. Jadi mungkin ya ini papanya juga pengen gitu. Ya sebenarnya wajar sih, seperti nggak usah pemain baduk lah, bisa atlet pemain profesional bola, bulu tangkis gitu, artis kan teman-teman juga pengennya tanda tangannya terus dipamerin seperti itu. Ya jadi maksud saya di sini adalah pemain baduk ini juga ya sama seperti artis lah ibaratnya yang terkenal gitu. Kalau punya tanda tangannya kan bisa dibanggain, ibaratnya seperti itu. Ya ini papanya temannya dia pengen minta tanda tangannya si Tech kan di sini ceritanya. Terus satunya lagi ngomong, bisa kenalkan dia padaku, aku kan baik padanya gitu. Tidak, berikan saja nomornya teleponnya, sisanya kayak ngurus. Gitu maksudnya nggak usah kenalin sih nomornya aja. Ya bukan minta tanda tangannya lagi, bahkan minta nomornya gitu. Oke. Oke, lanjutnya si Daxonnya ngomong, aku saja jarang ketemu dia jarang di rumah gitu kan. Karena seperti tadi si Teknya kan suka pergi-pergi terus gitu. Ya memang itu tuntutan memang karirnya gitu. Ya seperti yang saya cerita, bisa bertanding, bisa ngadain tutorial segala macam gitu ya. Jadi kegiatannya juga termasuk banyak gitu. Ya si Daxon ini cerita dia aja jarang ketemu sama si Tek kok gitu. Oke, lanjutnya. Dan kalau di rumah hanya main baduk seharian gitu. Ya ini kalian nggak bisa
mengeneralisasikan atau semuanya ibaratnya kalau kalian anggap pemain baduk ya semuanya begitu, nggak juga sih. Pemain baduk juga punya kegiatan yang berbeda. Tapi yang banyak di rumah main baduk pun ada gitu. Jadi sekali lagi nggak bisa disamaratakan semuanya gitu. Tiap-tiap orang beda. Jadi bukan berarti kalau di sini kan kesannya sih kita kan di rumah ya udah pasti main baduk aja. Ya nggak gitu aja. Saya juga di rumah biarpun main juga, tapi ada misalnya yang suka nonton segala macam gitu loh. Ya, jadi nggak bisa disamaratakan semua juga punya punya bisa punya hobi, punya kegiatan dan segala macamnya. Cuman memang di sini si tag-nya memang diciptakan memang dia kalau di rumah ya memang main baduknya seharian gitu loh. Oke, jadi mungkin seperti itu. Oke, lanjutnya ya, temannya balas lagi, meski begitu, kau pasti ngobrol dengannya kan, gitu loh. Maksudnya kira-kira seperti itu. Oke, aku iri gitu. Ya maksudnya kan karena si tag ini kan di sini kan terkenal, terkenal banget kan, gitu. Seluruh negeri tahu lah ya. Ya sebenarnya biasa sih yang saya seperti tadi bilang sama aja kayak artis lah ya. Orang-orang juga pengen punya deket artis gitu, ada yang bisa dibanggain lah atau teman presiden, menteri segala macam kan seperti itulah. Sama aja di sini. Karena di sana atlet baduk gitu, apalagi yang terkenal selevel misalkan Coetek ini gitu ya. Dia dipandang sangat tinggi atau sangat hebat gitu ya di mata publik gitu. Jadi sama aja kayak ibaratnya artis, menteri segala macam. Ya, jadi teman-temannya ini singkatnya mereka pengen dekat juga gitu loh sama orang hebat ini gitu si Coytek ini. Oke, lanjutnya si Daxonnya ngomong dia nggak bicara sebanyak itu. Ya, Coytek kan pendiamnya gitu. Sebenarnya dia dianggap dewa di Cina, temennya ngomong gitu. Ya, jadi karena kemampuannya yang sangat luar biasa, dia dianggap setara dengan dewa atau dewa baduk lah gitu, dewa Weiqi, dewa Igo seperti itu. Oke, katanya dia diperlakukan seolah dewa atau dewa baduk. Oke, lanjutnya dewa di antara dewa. Luar biasa banget gitu. Oke, terus si Daxnya ngomong dewa, lebih mirip Raja Bego. Ya, ini saya bilang sih ya nggak tahu ya, mungkin bener apa ngomongnya seperti itu ya. Ya agak kasar sih Raja Bego. Oke, kan memang diceritakan dia kayak nggak punya apa keahlian lain gitu. Oke, di sini lanjut scene-nya di rumahnya si Tek, dia lagi mengutak-atik Walkman-nya. Ya dia pengen mendengarkan, tapi entah kenapa nggak bisa nyala atau dia nggak bisa mendengarkan musik lah di situ. Ya dia coba keluarin lagi kasetnya dibalik-balik gitu ya. Terus dicabut ini jacknya gitu, dipasang lagi, terus dikocok-kocok juga sampai dikocok-kocok gitu. Ya kadang ada juga elektronik yang dikocok-kocok tahu, wah tahu nyala gitu kan. Kayak tahu si Dongryongnya dia nyamperin, terus dia ambil Walkman-nya, ya ternyata belum diisi baterai. Jadi cuma di sini cuma dimasukin baterai doang. Jadi sesimpel itu yang dia nggak masukin baterai gitu ya. Ya terus balikin nih gitu kan. Terus si Dongryongnya ngomongin lagi, kau begini hanya dengan kami kan gitu. Dengan orang lain enggak kan, iya kan gitu. Dia mastiin, ada yang percaya kok itu dewa gitu. Terus lanjutnya, jadi jangan lakukan apapun di depan mereka. Jadi maksudnya kan jangan kelihatan bego lah di depan orang lain gitu. Orang lain nganggap kamu tuh dewa gitu loh. Jangan jangan sampai kelihatan begonya gitu. Ya, jadi kalau kelihatan begonya di teman-temannya aja lah, di kita-kita aja lah. Jangan bego di depan orang gitu. Ibaratnya kan kayak gitu, malu-maluin kan. Ya, maksudnya di sini Dogrio kan ngomongnya begitu. Oke, lanjutnya, ya jangan sentuh apapun. Sampai ngomong jangan sentuh apapun. Minta orang lain melakukannya. Jika nggak tahu ya udah minta, ini nih, nyalain dong atau apalah gitu. Ya ibaratnya jangan sampai kelihatan nggak ngerti apa-apa gitu kan. Maksudnya si Dongryong begitu. Terus dibalas lagi baca teks, memangnya aku bodoh gitu ya. Ya, terus ternyata ini lucunya lagi Walkman-nya terus nggak bisa nyala lagi kan. Uh, terus dikasih lagi ke si Dongryong ini. Nah, dikasih lihat nih gitu. Jadi setelah tadi udah dimasukin baterai, ternyata masih nggak nyala juga. Terus si Dongryongnya, volumenya, jadi volumenya tuh masih kecil gitu, belum gede. Terus kamu bodoh kan, ya kan? Jadi kayak dibodoh-bodohin terus di sini. Ya kasihan juga sih. Oke, oh gitu. Oke, saya punya cerita lucu di sini. Pengalaman pribadi. Jadi saya juga pernah, ya nggak persis kayak gini sih ya. Jadi ceritanya saya juga pernah misalkan dikatain dalam tanda kutip apa kayak mungkin gaptek nggak ngerti apa. Jadi saya pernah ke suatu apa ya
kafe gitu kan. Ya kalau sekarang kan zamannya zaman kalian bisa order lewat aplikasi gitu. Saya waktu itu nggak ngerti sama sekali. Ternyata kalau kafe itu bisa punya aplikasi dan bisa pesan di situ. Terus cara pesannya pun udah tinggal pencet doang, nanti dikasih gitu. Saya sama sekali nggak ngerti gitu. Cuman ya karena nggak ngerti itu gitu lah. Ya di baratnya kok kayak gaptek banget sih kayak gitu kan. Dia omongin begitu maksudnya ya, ya mirip lah seperti ini. Jadi mungkin nggak mungkin Coetek ini bodoh tuh nggak mungkin. Dia bisa pemain baduk sehebat itu tuh nggak mungkin bodoh, itu mustahil gitu. Anggap gampangnya kan gini, dia kan fokus di baduk terus kan. Jadi mungkin yang dilakukannya pun seharian tadi kan udah di mention juga bahwa dia di rumah tuh seharian tuh hanya main baduk aja gitu, hanya main baduk terus gitu. Mungkin ya jadinya dia pengetahuan yang lain memang kurang. Ya bukan berarti bodoh, dia hanya nggak ngerti gitu. Jadi saya pun punya pengalaman seperti itu. Jadi kayak oh ya gue gaptek banget gitu, gue nggak update aja gitu, nggak ngerti aja. Sama saya nggak ngerti loh dulu, saya nggak ngerti masuk kafe itu ternyata bisa install dulu segala macam, dapat dapat promo sama aja, sama sekali nggak ngerti gitu. Bahkan waktu itu pun nggak pernah menggunakan aplikasi-aplikasi untuk order sesuatu, itu nggak pernah gitu sama sekali gitu. Jadi maksudnya ceritanya mungkin saya nggak se ekstrim si Cetek ini ya, sampai nggak bisa yang ibaratnya oh nggak ngerti ini baterainya nggak ada berarti nggak bisa nyala gitu, atau misalkan apa volumenya gitu, ya mungkin nggak sampai segitunya gitu loh. Cuman maksudnya seperti ini, misalkan nggak seperti itu, ada orang yang seperti itu bukan berarti dia bodoh loh. Dia nggak mungkin Cetek ini bodoh gitu. Jadi kalau misalkan ngomong si Daxon yang ngomong raja bego tuh ya ibaratnya menurut saya kasar gitu kan. Ya kalau dibilang ya Daxonnya kan saya justru dia nggak ngerti apa-apa ya, atau Baduk yang kemarin nggak ngerti main sama sekali kan, ibaratnya bakal justru si Daxonnya ini yang jauh lebih terkesan dan tanda kutip bodoh gitu. Tapi nggak bisa seperti itu juga kan, orang pasti ada yang bagus di bidang tertentu atau kurang di hal yang lain. Ya contohnya seperti ini, si Cotek ini dia fokus di Baduk aja, ya otomatis pengalamannya atau ilmu-ilmu yang lain dia kurang, dan itu wajar gitu loh. Dan ingat ya, kalian seperti ini pun nggak bisa mengeneralisasikan atau menyamaratakan semua orang yang main Igo, Baduk, atau Weci itu seperti Cetek. Ya, Cetek ini ibaratnya dalam tanda kutip saya bilang sih kurang tahunya ekstrim ya lah ya. Atau seperti saya lah ibaratnya gitu, nggak ngerti gaptek misalkan, nggak ngerti aplikasi dan segala macamnya. Saya terus terang ini loh, kurang mengerti lah, kurang update seperti itulah. Tapi teman saya yang main Baduk juga dan update sekalipun ada gitu loh. Jadi kalian nggak bisa mengeneralisasikan semua pemain Baduk itu bakal seperti Coetek ini. Ya, hati-hati. Nggak semua seperti itu. Dan ingat lagi, ya entah sekalipun dia main Baduk atau enggak gitu, orang-orang pasti punya keahliannya di bidang masing-masing gitu lah. Nggak bisa samakan lah ya. Seperti si Dongryong ini, dia kok kayak ya dalam tanda kutip ya dia ngerti sih. Nah, saya pasti dia ceritanya dia ngerti. Cuman maksudnya kok kayak kelihatan bego banget gitu. Di sini kan ceritanya kan dia buat seperti itu kan. Ya nggak mungkin lah bisa terkenal jadi pemain baduk yang sangat kuat terus bodoh, itu nggak mungkin lah. Itu mustahil. Main baduk itu udah permainan yang paling logikanya kalian butuh-butuh ada gitu loh. Bahkan kalian sangat dihargai, apalagi pemain profesional. Bisa sampai pemain profesional artinya logikanya kalian tuh bener-bener luar biasa gitu. Jadi nggak mungkin bodoh, itu mustahil gitu. Sekali lagi, bodoh kan juga orang melabelkan gitu. Jadi dia punya standar sendiri, kalau nggak sesuai standarnya dianggapnya bodoh. Ya itu yang salah kan, kita semua misalkan menganggap bodoh dengan standar kita sendiri, padahal ternyata standarnya dia kan jauh lebih tinggi gitu, dia hanya nggak punya pengalaman di bidang lain. Ya mungkin seperti itu kira-kira ya. Oke, lanjut. Ya di sini ada beritanya gitu, jadi berita Baduk. Biasa kan dengerin radio atau TV gitu kan. Ya papanya si Tekenya lagi mendengarkan berita lah gitu. Terus putaran final kejuaraan dunia Baduk akan bertempat di Shanghai yang mulai besok gitu ya. Jadi Cetek ini akan ikut berpartisipasi ya kompetisi internasional di mana hanya yang terbaik di dunia yang berkumpul gitu. Jadi kejuaraan dunia gitu. Cetek ini akan bertanding dalam kejuaraan dunia. Oke, dari kelima perwakilan Korea, 4 udah tereliminasi gitu ya. Jadi tadinya ada 5 nih, 5 pemain Korea, ya 4 udah gugur, tinggal Cetek aja. Oke, ya tinggal Cetek 6 dan gitu. Oh, sorry, berarti ini dia lagi nonton TV.
ya dengerin beritanya si Tech ini. Oke, sebenarnya sulit mengharapkan dia menang gitu karena mungkin sebelumnya ingat di episode sebelumnya si Tech-nya kan lagi kayak menurun kan, ibaratnya habis mengalami kekalahan lah gitu. Oke, lanjutnya. Oke, di sini si Tech-nya lagi bersiap-siap gitu kan, si Junghwa-nya juga lagi di sana. Dia bantu-bantu ngemasin barangnya. Oke, di sini ada buku-bukunya ini. Dia bawa-bawa juga sih. Ya lucu juga sih bawa-bawa gini. Tapi sebenarnya saya juga ini loh, kadang suka bawa gitu misalkan kalau tanding dulu ya, dulu waktu awal-awal tuh kadang suka suka bawa-bawa gini beneran dibaca-baca gitu loh. Tapi belakangan sih udah enggak sih gitu. Ya ya bisa aja sih bawa-bawa gitu. Oke. Terus lanjut ya. Ini semua yang kau bawa gitu. Maksudnya ini aja doang gitu. Kau di Cina selama seminggu kan? Maksudnya ya selama seminggu kok yang dibawa cuma itu doang gitu kan kelihatan minim banget. Ini kayak kopernya pun masih longgar banget kan, lowong banget kan gitu. Oke, terus aku bawa kemeja dan celana, terus selain jasku dia nanya, oh udah masuk gitu. Oke itu doang gitu kata si tagnya. Terus dia ngomong, perwakilan Cina 3 dan Jepang 2 gitu. Dari Korea hanya kau. Ya, jadi kau mungkin pulang besok jika kalah di putaran pertama gitu ya. Jadi maksudnya dia ngomong lagi kan tadi dia nanya kok cuma ini doang, cuman ya dia bisa aja tag kalah terus ini. Ya udah pulang pulang berikutnya kan berarti nggak perlu bawa banyak barang gitu memang seperti itu kan. Maksudnya di situ. Ya lanjut. Nah, ya iya kan gitu. Terus bukan maksudnya mengacau, mungkin maksudnya bukan maksudnya apa berprasangka negatif atau berprasangka buruk atau berpikiran bakal kalah, mesti seperti itu kali. Oke, lanjutnya kadang di dunia ini ada yang tak mungkin terjadi. Ya, maksudnya karena kalau menurut hitung-hitungan kan dia cuma tinggal sendiri si coteknya ini gitu. Jadi kalah aja ya mungkin aja kan gitu. Oke, lanjutnya jangan beri harapan palsu. Oke, pulanglah dan berikan kami pizza. Ya mungkin di sini bagusnya jadi nggak usah omongan Dongryong ini bagusnya ke tag adalah maksudnya bukan cuman mungkin ya kesannya mungkin berprasangka negatif maksudnya dia pun kalau ngomong seperti itu sebetulnya nggak memberikan beban ke si tagnya juga maksudnya udah ya kalah nggak apa-apa lah kalah toh memang situasinya memang sulit dia cuma tinggal satu orang doang gitu kan ya nanti saya akan jelaskan turnamennya seperti apa bagaimana tekanan ke terhadap si tag ini ya maksudnya si Dongryong ini yang bagusnya ngomong gitu adalah jadi mengurangi beban lah sebenarnya ke si tag ini udah kalah kalah sini pulang beli pizza gitu loh seperti itu maksudnya oke lanjutnya si tagnya ngomong bagaimana jika aku menang gitu oke kok bisa lakukan semaumu gitu ya kenapa tanya aku begitu ya maksudnya kalau menang ya suka-suka lah gitu ngapain nanya-nanya gitu oke kau tak minum atau peduli dengan wanita maksudnya minum-minum yang minuman beralkohol gitu kan karena orang Korea kan tentunya banyak yang suka minuman beralkohol gitu ya karena di sana dingin kan memang budayanya juga seperti itu masih nggak ngejar-ngejar cewek juga atau peduli dengan wanita oke apa yang menurutmu menyenangkan gitu oke kau mau melakukan sesuatu selain main baduk gitu pastinya kan seperti diceritanya kan si Tek ini kan kayaknya main baduk mulu gitu kan ya maksudnya ditanya terus dia bilang film ya kegiatan apa yang disukain selain main baduk oh film gitu kau mau ketemu aktor gitu aku mau nonton film ya si Teknya ngomong gitu nah nonton aja jika kau menang masih buat apa hadiah buat diri sendiri lah gitu achievement buat diri sendiri oke jika kali ini menang nontonlah gitu ya terus ya benar kan kancing dulu kancing bajumu jadi dingdat ternyata kancing bajunya dia beda satu kenapa mereka kalah darimu jadi kok bisa sih mereka tuh kalah dari orang yang pakai nggak bisa apa-apa maksudnya gitu kan pakai baju aja dingdat gitu lah ya ini kan wajar aja orang yang mau jenius sekalipun kan dingdat tuh wajar kan ya ya seperti itulah ya ampun sungguh kayak lanjutnya ya biar aku aja ya tentu aja cuma kancing baju dia ngerti gitu kan oke jadi uh, seperti ini ya jadi yang seperti saya sudah bilang gitu pemain profesional pun di rumah punya hobi masing-masing gitu seperti yang tadi si Dogri yang nanya ya, kamu sukanya apa selain main baduk gitu atau ada yang dilakukan selain baduk terus si Taki kan ngomong nonton gitu jadi pemain profesional nggak semuanya sih pulang terus sudah main baduk aja nggak kayak gitu juga gitu mereka punya
hobinya masing-masing gitu. Dia pemain profesional ya. Setahu Jepang pun pemain profesionalnya hobinya ada yang main game gitu, banyak tak panjat tebing loh, bahkan segala macam gitu. Baca buku gitu, olahraga, berbagai macam lah gitu ya. Pada umumnya aja gitu loh. Maksudnya nggak usah apa karena pemain baduk hobinya main baduk terus, nggak gitu juga gitu loh. Ya pemain pemain sepak bola pun hobinya kan banyak macam-macam gitu. Contoh seperti itulah. Ya apapun kan pemain badminton yang mereka sama kayak manusia juga gitu loh. Jadi nggak jangan dianggapnya ya udah mereka hanya main baduk aja di rumah, kalau di rumah nggak gitu juga, mereka punya hobinya masing-masing gitu. Banyak kok yang hobi nonton, eh, kumpul-kumpul gitu, wajar lah ya. Masak gitu ya, pemain profesional kan juga manusia mereka manusia juga gitu ya, jadi seperti itu ya. Oke, lanjutnya. Oke, ini di pertandingannya, jadi ini ceritanya di China sana, di Shanghai kan ceritanya. Oke, ya ini pertandingan di Shanghai, China. Ya tentunya ada pertandingannya, babak pertamanya gitu. Sebenarnya saya yakin ini bukan babak pertama, ya nanti saya akan jelaskan. Jadi pertandingan hari pertamanya, mungkin lebih tepatnya itu, China lawan Korea gitu ya. Ingat di mana China masih ada 3 player, Korea hanya si Tek doang sendiri, dan Jepang ada 2 gitu ya. Ini Shanghai China. Oke, ini ya mereka masih menggunakan jam, ini timer ya. Jadi di sini pada waktu itu kan zaman dulu belum ada digital ya. Jadi jamnya ini ya kemungkinan menggunakan timing yang absolut. Maksudnya di sini seperti pada catur biasa pada umumnya, misalkan tiap pemain dikasih waktu berpikir selama 1 jam. Jadi misalkan kalau selama 1 jam itu habis, mentok habis udah 1 jam, ya udah kalah. Misalkan waktunya habis. Jadi kita main harus maintenance waktu juga, harus perhatikan waktu juga. Jadi mikir nggak bisa terlalu lama-lama juga gitu loh. Harus lihat waktunya. Oh udah mau habis nih, berarti kita percepat langkahnya atau percepat berpikirnya gitu. Jadi harus perhatikan waktu. Jadi ini jamnya menggunakan jam masih analog gitu ya. Jadi timingnya pasti absolut. Ya di sini Choi-taek Dan dari Korea lawan Ryo Si-hyo sebenarnya dari China. Oke. Oke, ini wartawan-wartawannya udah pada muncul. Ya biasa selalu seperti itu kok. Dan profesional tuh wartawan udah pada ngurumpunin semua di depan papannya dia buat ngambil foto-fotonya lah ya. Oke. Ya, di sini ya ini ada mejanya. Di sini biasa profesional, ya apalagi turnamen yang bergelar seperti ini atau internasional, mereka masing-masing disuguhkan. Di sebelah sini juga ada kok. Ya ini minuman teh biasanya. Biasa ada cemilan juga, bahkan snack segala macam gitu. Diperbolehkan dia sambil main tuh sambil minum gitu. Ambil ngeteh, ngambil snack kecil gitu tuh boleh gitu ya. Ya di sebelahnya ini pun ada. Jadi nggak cuma satu doang, kanan kiri gitu ada. Oke. Ya ini Choi-taek namanya. Ya kemudian ya di sini ada apa? Kelompok dari tim China gitu. Ngomong akhiri saja hari ini sudah lah gitu. Ya maksudnya ingat Korea hanya tinggal menyisakan Tek doang. China masih 3 player dan Jepang 2 player gitu. Jadi sebenarnya mungkin di sini nggak diperjelas ya. Jadi mungkin teman-teman kurang dapat pemahaman pertandingannya seperti apa atau sistem turnamennya seperti apa. Jadi sebenarnya ini bukan individu, ini sebenarnya tim. Cuman sayangnya di series ini nggak ditunjukkan sama sekali, atau di episode ini nggak ditunjukkan sama sekali bahwa ini pertandingan tim. Jadi saya lihat sama sekali nggak ada kata-kata ini ada pertandingan tim. Jadi sebenarnya ini pertandingan tim gitu loh. Jadi tim 3 negara, China, Jepang, Korea gitu ya. China masih ada 3 player, Jepang 2 player, Korea tinggal 1, si Tek doang seperti ini. Nah makanya di sini ngomong akhiri saja hari ini sudah gitu. Maksudnya karena China ini lagi unggul nih, ada 3 player kan, si Tek tinggal 1. Ya udah, kalau hari ini menang berarti Tek pulang, Korea gugur, selesai gitu loh. Jadi tinggal head to head China lawan Jepang. Maksudnya di sini gitu. Udah kita pulangin aja si Tek sekarang gitu. Jadi Korea udah selesai, kita beres sama Korea, kita fokus ke Jepang. Karena Jepang masih 2 player, Korea tinggal 1, kita habisin 2 ya. Ya tinggal 1 ini kita habisin 2 aja, terus next kita bisa fokus ke player Jepang gitu. Kita fokus sama head to head lawan Jepang kan. Maksudnya di sini gitu. Udah akhiri saja hari ini. Nah, ya, maksudnya seperti itu. Tak apa jika kalah, terus dia ngomong lagi kan. Tak apa jika kalah. Kita berdua salah satu kita pasti menang ya. Karena itu China masih ada 3 pemain.
Kalau satu gugur masih nyimpen dua gitu. Jadi maksudnya mungkin salah satunya ngomong ke player yang akan bertanding, udah kalau kalah nggak apa-apa kok, masih ada kita berdua gitu loh. Salah satu pasti menang gitu loh. Maksudnya seperti itu, mungkin seperti itu. Oke, lanjutnya sepertinya kita akan menang tahun ini. Ya, makanya ini sebenarnya memang pertandingan tim. Ya, cuman sayangnya di episode ini sama sekali nggak disinggung bahwa ini adalah pertandingan tim. Ya, nanti saya akan jelaskan, ini sebenarnya menarik banget ya sistem turnamennya. Cuma saya sekali nggak dijelaskan, nanti saya akan coba jelaskan. Oke, di sini habis itu tag, ya dia jalan sendiri. Kalau tim China kan tadi bergerombol gitu. Ya, mungkin belakangnya ada pemain juniornya, tapi yang tandingan 3 di depan tadi gitu. Yang 3 ini depan yang tanding, ya ini tagnya datang sendirian, ya dia hanya sendiri, kasihan. Ya terus bapaknya di sini lagi seperti biasa, dia nungguin telepon, nungguin hasil kan, seperti itu pertandingannya gitu. Itu masih pagi-pagi. Oke, ya terus si Daxonnya, paman tag menang gitu, jadi masih pagi-pagi. Terus ngomongnya pertandingannya belum mulai gitu, cuman bapaknya sendiri juga nungguin telepon. Ya ini lucu juga sih. Oke, pertandingannya belum mulai gitu. Oke, terus di sini scene beralih, jadi kan si Daxon tadi naik, akhirnya naik ke atas, dia ke kamar si si Tech gitu. Dia ngomong sama temen-temennya, jadi di sini ada temen-temennya gitu ya. Si Daxon nanya, tapi kenapa Tech harus main 5 putaran sendirian gitu. Jadi ini ceritanya si Tech ini harus memenangkan 5 pertandingan secara beruntun untuk bisa menangkan turnamen. Jadi terus pertandingannya berurutan gitu. Ya, tapi mungkin teman-teman di sini juga nggak akan paham ya gitu. Seperti apa bentuknya nanti saya akan jelaskan. Ya. Terus si Jomanya ngomong, kau pikir dia paham ucapanmu? Ya, sebenarnya salahnya di sini adalah sayangnya tim produsernya ini atau sutradaranya ini nggak menjelaskan lebih detail ini betapa menariknya sistem turnamennya gitu loh. Ya mungkin teman-teman pun yang dengar ini pun dia nggak akan sedikit sedikit kurang mengerti lah ya. Jadi nanti saya akan coba jelaskan. Kau pikir dia paham ucapanmu gitu. Terus semua pemain Korea kalah dan tinggal dia gitu. Jadi sebelumnya pemain Korea ada 5, ya sekarang 4 reeliminasi tinggal dia, tinggal sendiri. Cina ada 3, Jepang ada 2. Tapi dia harus menang hari ini agar bisa lanjut gitu ya. Oh gitu. Oke, terus si Dongdongnya ngomong lagi, tapi sepertinya putaran ini akan sulit buat Tech gitu. Bagaimana caranya kalahkan semua sendirian gitu ya. Ingat tadi China masih menyisakan 3 pemain, Jepang masih 2, sedangkan ya si Tech sendirian. Jadi kalau mau menang dia harus ngalahin semua sisa pemain yang ada 5 pertandingan, otomatis seperti itu. Ya si Dongdong memang sebelumnya kan juga dia kayak agak pesimis, gimana bisa caranya si Tech bisa menangin semua, dia cuma sendirian gitu kan. Oke, kelihatannya juga dia tidak sehat gitu. Ya sebelum berangkat ini kelihatannya memang si Tech-nya kurang sehat. Terus terus si Sun Woo-nya ngomong, "Hey Dongryong gitu, khawatirkan dirimu gitu. Pernah lihat dia main gitu." Ya makanya sih sebenarnya memang kita nggak bisa tahu-tahu ngejudge dia bakal kalah, padahal ngeliat dia main aja belum pernah gitu loh. Karena sebenarnya gini ya, misalkan kita kurang sehat, memang itu sangat betul berpengaruh, tapi bukan pasti kalah. Karena saya punya pengalaman, lagi badan tuh bener-bener kurang fit, mual segala macam, pusing, nggak fokus lah. Pertama tuh gamenya tuh, ya ini saya sharing sedikit ya, gamenya pun jadi hancur, bener-bener hancur gitu loh. Jadi orang-orang yang lihat pun, waduh, udah. Jadi selesai pertandingan ya, ada yang ngomong gitu ke saya, waduh, gamenya jelek banget gitu loh. Kayak udah pasti saya tuh bakal kalah, karena udah ketinggalannya jauh banget. Dan ternyata dia saya menang gitu. Menangnya pun bukan menangnya pun menang bener-bener menang telak gitu. Ternyata memang kondisi saya lagi drop banget waktu itu. Tapi ya terpaksa harus main ya karena memang sudah memang diharuskan main. Jadi ya awal pertandingan memang udah jelek banget gitu. Jadi semuanya pun ngira bakal kalah. Saya pun waktu itu pikir ya udah kalah. Cuman karena dipikir oh, udah kalah lah, nothing tulus gitu. Ternyata entah bagaimana bisa aja ngembalikan keadaan yang bahkan kebalikannya tuh bener-bener menangnya pun telak banget gitu. Sampai yang kan tadi ada saya cerita ada yang perhatiin game saya. Dipikir saya udah pasti kalah telak ini. Terus dia ninggalin pergi. Oh, udah pasti kalah. Saya pasti kalah. Tinggalin. Terus dia kaget lihat hasilnya. Saya menang.
Dia bener-bener kaget, kok bisa gitu, padahal udah kalah jauh kan. Ya waktu itu kondisi saya tuh emang bener-bener lagi jelek banget, ternyata bisa aja membalikin keadaan. Nah mungkin maksudnya si Sunwoo juga seperti itu gitu loh. Jadi kamu tuh belum pernah lihat main dia seperti apa gitu loh. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi juga gitu. Memang kalau kurang fit memang bisa seperti itu, tapi bukan berarti pasti kalah, nggak bisa seperti itu gitu. Ternyata saya pengalaman pribadi pun pernah kayak gitu ya, bener-bener lagi badan tuh bener-bener nggak fit banget, tapi terpaksa dia haruskan untuk main gitu. Ternyata bisa menang, bahkan luar biasa gitu menangnya. Sampai orang tuh banyak yang nggak duga ya, itu masih memungkinkan gitu loh. Jadi maksudnya kalau kalau nggak pernah lihat dia main bagaimana ya udah deh, jangan jangan komentar dulu macam-macam pasti dia kalah. Maksudnya si Sunu mungkin seperti itu gitu ya. Terus dia beda dengan kita, itu maksudku, si Sununya negatif seperti itu. Oke, ini saya akan membahas bagaimana sistem kompetisinya. Jadi kompetisi yang diikuti si Cetek ini sangat formatnya benar-benar mirip dengan Nongsim Cup. Jadi Nongsim Cup ini ya teman-teman ya, Nongsim yang ramen gitu. Jadi ini real ya, ini real. Saya membagikan apa data. Jadi ini Nongsim Cup kayak yang 23 di 2021 ini masih jalan sampai 2022. Saya akan jelaskan sistem pertandingannya. Jadi pertandingannya turnamen tim 3 negara, China, Korea, dan Jepang. Gitu. Memang profesional. Sekarang ada Taiwan, ada Eropa, Amerika segala macam. Tapi dari dulu kan 3 negara besar ini aja, China, Jepang, Korea gitu loh. Taiwan waktu itu belum belum seberapa kuatnya juga. Ya sampai sekarang memang termasuk didominasi selalu turnamen ini 3 besar ini, China, Jepang, Korea gitu kan. Jadi di Replay 1984 ini, di episode 6 ini, dia turnamennya benar-benar mirip formatnya dengan ini Nongsim Cup. Dan saya yakin sih, kayaknya ini representasi dari Nongsim Cup juga gitu, karena benar-benar sama gitu. Jadi ini turnamen unik yang ada cuma ini doang gitu loh. Jadi, turnamen tim 3 negara. Oke, saya akan jelaskan. Kalau di sini ini karena 2001 ya, sejak pandemi ya ini di internet lah, online. Kalau dulu kan si tag-nya harus ke China. Ya, jadi ke China artinya penyelenggaranya adalah China. Ya, penyelenggaranya China. Nah, di sini Nongsim Cup ya Korea gitu. Korea Baduk Association. Sponsornya Nongsim. Ya, ini turnamen yang sangat bergengsi sekali juga karena turnamen antar negara. Oke, saya akan jelaskan seperti ini. Ya, jadi ini sistemnya knockout competition turnamen. Oke. Nah, ini nama-namanya dari Korea, Shin Jin Seo, 9 dan Pro. Ini semuanya Pro semua ya. Park Jung Hwan, Byun Sang Gil, Shin Min Jun, Wong Sun Jin. Ya, dari China, Keiji Muting, Fan Ding Yu, Lee Kim Cheng, Lee Wei Ching, Jepang, Yamayuta, Ichiri Kiryu, Shibano Toramaru, Kyokagen, dan Yu Zeki. Nah, di sini sistem pemainnya bagaimana sih bisa ikut bertanding? Saya akan jelaskan dari situ dulu. Ada yang menggunakan sistem seeding, jadi udah diputusin, udah wakil Jepang jadi panitianya atau dari asosiasinya, oke kita turunin ini dan ini gitu loh. Jadi kayak Jepang ini mereka menurunkan ini sepertinya seeding, jadi langsung ditunjuk kamu ikut. Dan ini semua yang saat ini berprestasi lah di Jepang, yang kuat-kuat dan masih muda, dan ini pemain-pemain muda semua dan punya prestasi yang sangat luar biasa gitu. Yang paling ini kuatnya ya Mayuta, ya ini juga mereka ada para pemegang gelar juga di Jepang. Nah di China, Korea sistemnya mereka ada yang ditempatkan langsung ditunjuk, ada juga yang menggunakan beberapa sistem eliminasi atau kompetisi. Jadi yang bisa menangin kompetisinya, oke, dia bisa ikut jadi peserta salah satu perwakilan dari Korea atau China. Jadi seperti itu. Ini sistem bagaimana pemain bisa ikut dalam kejuaraan ini gitu ya. Jadi ada yang ditunjuk langsung dari asosiasinya, ada juga yang dua-duanya. Jadi ditunjuk juga, dan sebagian ada yang dari harus ikut penyisihan dulu. Oke, jadi pemainnya masing-masing negara ya 5 pemain gitu ya. Sistemnya seperti ini saya jelaskan. Kalau di sini kalau teman-teman lihat pertandingan pertama Korea lawan Jepang. Wong Sun Jin lawan Shibano Toramaru. Jadi sistemnya saya akan jelaskan seperti ini. Pertandingan pertama Korea lawan Jepang, selanjutnya jadi nggak bisa ketemu dengan negara yang sama 2 kali.
Jadi nextnya misalkan habis pertama lawan Jepang, nextnya harus lawan China gitu ya. Pokoknya harus beda negara. Nah, lebih jelasnya seperti ini ya. Ini tanggal 2021 ya, tahun lalu, bulan Oktober tanggal 11 ya. Korea diwakili Wong Sunjin melawan Shibano Toramaru, Jepang. Yang ini, yang sebelah kiri adalah table yang menang, yang kalah kanan. Jadi artinya di sini dari Jepang kalah nih Shibano Toramaru dari Korea. Oke. Habis lawan Jepang nih, nggak bisa ketemu Jepang lagi. Berarti Shibano Toramaru dia udah gugur, dicoret. Shibano Toramaru di sini bisa kita coret lah ya. Kalah. Berarti dia udah nggak bisa tanding lagi. Jadi dia udah gugur, dieliminasi gitu kan sama Wong Sunjin ini dari Korea. Nah, karena nggak bisa tanding dengan negara yang sama lagi, sekarang Korea melawan China. Jadi selalu kayak gitu. Lawan negara yang berbeda nextnya gitu loh. Nah, dari China menurunkan di Weiqing 9 dan. Ya mungkin maaf kalau misalnya ada ejaan yang saya salah, karena saya juga nggak bisa Mandarin atau bahasa Korea. Oke, jadi di sini lawan China, Wong Sunjin, dan ternyata Korea ini kalah dari China. Ya. Nah, karena dia di kanan kalah kan. Kalah. Oke, nextnya China nggak bisa ketemu Korea lagi, harus ketemu Jepang. Jepang menurunkan Kyokagen, ya, Kyokagen, ya. Jadi, nah di sini yang perwakilan China ini kalah, gitu loh. Yang menang Jepang. Ini menariknya gini, Korea mengalahkan Jepang, terus selanjutnya Korea yang mengalahkan Jepang ini dikalahkan China. China yang mengalahkan Korea ini dikalahkan lagi sama Jepang. Jadi kan nih Kyokagen di kiri ya, table sebelah kiri berarti dia menang kan. Ini kalah. Jadi seru nih. Jepang udah gugur 1, Korea udah tereliminasi 1, China juga tereliminasi 1. Jadi masing-masing udah 1 pemain gugur. Jadi masing-masing nyisain 4 pemain. Oke, lanjutnya habis lawan China kan, nggak bisa langsungan. Dia harus ketemu dengan Korea. Ya, jadi Jepang lawan Korea. Nah, ini menarik lagi. Korea menurunkan Park Jung-hwan, sekarang Park Jung-hwan yang eliminasi Jepang. Jadi saling mengeliminasi, ini masih seru nih. Park Jung-hwan lawan Kyokagennya kalah. Oke. Park Ji-hwan menang. Nah, nextnya habis lawan Jepang, seperti tadi, nggak bisa lawan Jepang lagi. Kali ini lawannya dari China. Menurunkan China Fighting Yu 9 kan, 9 Pro. Koreanya kalah. Jadi masih seru nih, langsung saling mengeliminasi gitu. Sampai sini berarti Jepang udah tereliminasi 2, Korea udah tereliminasi 2, sedangkan China tereliminasi 1. Gitu ya. Karena terakhir di sini China mengalahkan Korea. Oke, berarti lanjutnya Jepang yang bertandingnya lawan Jepang. Fighting Yu ini harus lawan Jepang kan. Iyama melawankan Fighting Yu. Jadi Jepang ini menurunkan Iyama Yuta ini yang top player ya saat ini Jepang, pemegang gelar terbanyak. Dia langsung menurunkan yang ibaratnya udah yang paling jago Jepang lah di sini. Nah di sini China kalah, Fighting Yu kalah, dan Jepang, China kalah. Habis lawan China, Jepang harus lawan Korea. Nah di sini menariknya Koreanya pun dieliminasi lagi gitu. Ya Iyama Yuta menang lagi di sini. Nah habis lawan Korea, lawan China gitu, harus gantian. Selama menang ya main terus gitu, selama menang ya main terus gitu. Iya Mayuta terus, ini nggak bisa digantiin yang lain, dia tetap harus main terus sampai dia gugur, baru bisa digantiin yang lain. Sistemnya seperti itu. Jadi Yamayuta masih main lagi, mengalahkan Korea, Byun Sagil akhirnya kalah. Nah pertandingan berikutnya Jepang lawan China kan, harus bergiliran kan kayak tadi. Nah hebatnya di sini Yamayuta menang lagi, China kalah gitu. Habis lawan China, lawan Korea gantian gitu. Seperti tadi. Nah, hebatnya di sini Yamayuta menang lagi, Shin Min-jun kalah. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di sini, Korea sudah berapa yang gugur? Yang di kanan kan gugur semua kan? 1, 2, 3, 4. 4 udah gugur. Berarti hanya menyisakan 1, Shin Jin-seo ini. Jadi Shin Jin-seo ini udah kayak coetek. Dia udah tinggal satu-satunya pemain di sini. Pemain Korea di sini. Jadi seperti itu loh, gitu loh bentuknya. Dia serunya seperti itu. Jadi Jepang sendiri bagaimana? Jepang sendiri kan gugurnya berapa? 1, 2. Baru 2 nih yang gugur. Berarti mesti misalkan 3 gitu. Jadi ini sama kalau di replay 988-nya kayak China masih menyisakan 3 pemain gitu. Termasuk yang Yamayuta ini masih menang terus gitu lah. Jadi Jepang ini masih menyisakan 3 pemain, sedang Korea ini tinggal udah Shin Jin-seo nih seorang. Karena yang 4-nya udah gugur nih. Ya padahal yang lainnya pun ini luar biasa hebat sih pemain Koreanya. Gitu. Memang lagi on fire aja Yamayuta. Oke, terus selanjutnya China tinggal berapa? China eliminasinya 1, 2, 3. Udah kalah 3. Gitu. Berarti masih menyisakan 2 yang belum turun ya ini KG ini sama Miuting gitu. Ya ini belum bertanding, ini 2022 belum dijadwalkan. Kenapa bisa begitu? Ini sama persis kayak di Coetek gitu loh.
cerita di replay sebelum 88 ini. Kalau teman-teman lihat ya, ini tanggalnya, tanggal 11 bulan Oktober, lanjutnya tanggal 12, langsung 13, 14. Di sini stop bulan berikutnya, bulan depan, 26, 27, 28, 29, 30. Ini berurutan 5 hari. Gitu. Jadi benar-benar mirip. Makanya saya rasa di episode 6 ini, turnamennya ini benar-benar mengadaptasi dari turnamen Nongsin Cup ini. Gitu ya. Jadi seperti itu. Kenapa bisa ada selang 1 bulan di sini? Karena gini, pemain profesional itu kan jadwalnya seperti tadi, padat gitu. Mereka punya banyak kegiatan. Jadi untuk mengatur itu tuh, apalagi di sini kan, notabene kan di sini pemainnya top semua. Pasti Jepang itu kan menurunkan pemain terbaik mereka. Korea juga sama menurunkan pemain terbaik mereka. China juga sama. Nggak mau dong kalah. Pasti yang diturunkan adalah pemain-pemain terbaik mereka. Nah, kalau pemain terbaik, jadwalnya juga padat. Mereka punya jadwal turnamen nasionalnya juga padat. Nah, ngatur itunya yang susah gitu loh. Makanya di sini ada, oke, ada kesempatan waktu, kita beruntun aja 4 hari, stop, cari waktu lain, ini lanjut bulan berikutnya 5 hari, ini stop. Ya, sampai sini belum ada jadwal gitu. Jadi mungkin mereka lagi mendiskusikan ya 2022 ini dia belum ada jadwal gitu. Cuman di sini udah bisa ditulis kan, muting. Kenapa? Karena gini. Entah di sini Yamayuta udah menang ya. Udah pasti yang di sini adalah Yamayuta gitu. Belum tentu Yamayuta sih karena hasilnya belum tentu Yamayuta menang kan. Jadi tapi di sini Shinjin Xiao udah bisa ditulis karena entah siapa Yamayuta atau Muting yang menang atau kalah, siapapun nextnya kan harus lawan Shinjin Xiao gitu kan. Karena harus beda negara. Nextnya harus lawan beda negara. Jadi udah pasti nih Shinjin Xiao nih bakal main di pertandingan yang kedua ini gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi benar-benar seru loh. Ini pertandingan antar negara loh. Jadi sebenarnya cuman saya nggak dijelaskan di episode ini bahwa ini sistemnya seperti ini gitu. Ini sebenarnya sistemnya benar-benar seru gitu. Jadi Cetek ini mewakili Korea gitu, tim Korea gitu. Dan ini Shin Jin-seo ini ibaratnya kayak Cetek gini gitu loh. Timnya 4 udah kalah semua gitu loh. Ini udah gugur Park Jung-won, sini gugur, Sang-gil gugur, Shin Min-jun gugur, sama Wong Sun-jin juga udah gugur. Jadi udah 4 ini udah gugur gitu loh. Jadi Shin Jin-seo ini bener-bener jadi tumpuan terakhir Korea. Tapi emang Shin Jin-seo ini yang top juga loh. Ini di Korea ini dia hebat luar biasa juga. Jadi dia tumpuan terakhir Korea ini kayak Cetek. Jadi situasinya kayak gitu loh. Jepang di sini masih menyisakan 3 player gitu. Karena ini Yamayuta mengeliminasi banyak pemain gitu. Banyak pemain China dan Korea gitu. Sementara China sendiri masih menyisakan 2 gitu. Jadi seperti itu. Gitu ya. Jepang jadi masih menyisakan Yamayuta, di sini yang belum main juga Ichiri Kiryo sama Yuzeki. Oh ya, saya mau men-share sedikit di sini. Ini kalau teman-teman lihat ini namanya nggak familiar ya. Kan kayak nggak nama kayak orang Jepang ya, Yuzeki. Ini sebenarnya dia orang Taiwan gitu. Kyokagen pun sama, dia orang Taiwan. Kok bisa mewakili Jepang? Karena dia berafiliasi di Asosiasi Profesional Jepang. Jadi Jepang ini sebenarnya sistem turnamen profesionalnya atau sistem profesionalnya paling awal atau paling yang tua gitu. Jadi sebenarnya zaman dulu orang Korea pun, orang China pun, orang Taiwan pun belajarnya ke Jepang kok. Jadi wajar sekali. Bahkan sampai saat ini pun banyak orang asing yang jadi pemain profesional di Jepang. Termasuk Indonesia. Indonesia punya pemain profesional saat ini di Jepang. Jadi seandainya, misalkan nanti dia baru jadi profesional 2020, jadi masih baru-baru banget. Jadi kita tunggu aja, ya semoga bisa mewakili Jepang, bahkan bisa suatu hari seperti itu gitu loh. Jadi kalau pemain Indonesia ini yang berkarir di Jepang saat ini, nanti kalau ikut turnamen, ya dia akan mewakili Jepang juga gitu. Karena saya bilang nih Kyokagen sama Yuzeki ini sebenarnya orang Taiwan. Ini Kyokagen ini namanya bukan ini Kyokagen juga sih, ini asal pelafalan Jepang juga gitu. Jadi lebih dikenal Kyokagen, makanya disebutnya Kyokagen namanya. Gitu. Jadi bisa seperti itu. Jadi sebenarnya warga negaranya di Taiwan gitu. Ya tapi wajar itu bisa gitu karena berafiliasi di Jepang gitu lawan. Jadi misalkan ada Korea ya dia bisa juga mewakili Jepang gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi ini benar-benar turnamen yang menurut saya sih sangat unik dan mendebarkan karena mewakili negara. Makanya tuh hype-nya tuh di Replay 1988 tuh kayak gede banget karena Cetek ini sebenarnya bukan pertandingan membawa diri sendiri, biarpun pertandingan tunggal ya, dia bisa aja membawa nama Korea juga tentunya kan. Tapi kan kalau pertandingan tunggal kan bisa aja ketemu finalnya Korea lawan Korea, itu memungkinkan gitu loh. Tapi kalau formatnya seperti ini nggak memungkinkan gitu, memang nggak mengizinkan itu. Jadi ini pokoknya menang
sebenarnya negara, Cina, Jepang atau Korea gitu loh. Cuman Choi Taek di sini ya seperti Shin Jin Seo sini dia jadi wakil terakhir satu-satunya harapan bangsa. Jadi kalau Shin Jin Seo ini sampai kalah nantinya ya udah dia kalah. Jadi soalnya sama persis kan. Yama-Yuta ini kan masih sorry, Jepang ini kan masih menyisakan 3 player, Yama-Yuta, Ichiri Kiryu dan Yuzenki gitu. China menyisakan 2 player, Miuting dan Keiji. Shinji Seo tinggal salah satunya. Jadi di sini situasinya pun sama seperti Choi Taek. Kalau Korea mau menang, Shin Jin Seo ini harus mengeliminasi 3 pemain Jepang dan 2 pemain China gitu. Kalau di replay 88 pemain Jepangnya 2, pemain China-nya 3 gitu ya. Kurang lebih lah sama persis lah gitu. Ya ini Shin Jin Seo ini seperti Choi Taek di replay 98 dia player terakhir. Ya ini belum bertanding ya, nanti kita lihat aja hasilnya seperti apa. Ya mungkin itu aja yang ingin saya bagikan. Nanti kita lanjut lagi di episode 6 part kedua. Ya, jadi kita bagi-bagi beberapa part biar nggak kepanjangan juga. Oke, jadi mungkin itu aja. Silahkan like, subscribe, komen, share juga ke teman-teman lainnya yang mungkin menyukai replay 988 atau ingin mempelajari Baduk. Silahkan share channel ini karena channel ini membagikan banyak sekali tutorial atau video-video cara belajar Baduk gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin belajar Baduk bisa mengikuti channel ini. Jadi ajak teman-teman yang lain juga silahkan bagikan channel ini. Silakan cek di kolom playlist. Ya, di situ ada berbagai konten dan video-video tutorialnya juga di situ ada. Silakan cek aja. Silakan cek juga di kolom deskripsi di bawah. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang teman-teman bisa dapatkan di sana. Ya, oke, mungkin itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.